Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 5 Juli 2022. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 9 ayat 32 sampai dengan 38. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku ini gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan diusir, orang bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak, katanya. Hal semacam itu belum pernah dilihat orang Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaiannya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Baru-baru ini kita mendengar berita Holy Wings di berbagai tempat yang ditutup. Dalam hati saya berujar, ya cari masalah sih. Wong dalam kehidupan tidak cari-cari masalah saja, masalah selalu datang dan menghampiri. Lo ini kok konyol, malah cari-cari masalah. Ya jadinya bermasalah kan? Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini, Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Dan setan ini membuat orang ini menjadi bisu. Setelah Yesus menghardik dan mengusir setan itu, orang ini pun kembali dapat berbicara. Namun yang menarik untuk kita renungkan adalah tanggapan dari orang Farisi atas mukjizat kesembuhan yang dibuat Yesus. Mereka mencibir dan mempermasalahkan Yesus dengan berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Dasar setan. Spontan kita bisa mengatakan itu. Orang berbuat baik, menyembuhkan orang, wartakan kabar gembira, malah disetan-setanin. Lah ini kalau bukan modus operandi atau kerjaannya setan, kerjaan siapa lagi? Yesus hadir untuk menyelesaikan masalah, namun malah dipersalahkan. Ia tidak pernah cari-cari masalah, tetapi justru disalahkan. Yang dilakukan oleh Yesus walaupun dipersalahkan dan disalahkan, ia tidak berhenti untuk menaburkan kebaikan, menyembuhkan orang, mengusir setan, melakukan mukjizat-mukjizatnya di semua kota dan desa, dan memberitakan kabar baik. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, mari kita waspada terhadap modus operandi atau cara kerja dari roh jahat. Roh jahat itu sukanya mencela segala yang baik, iri dengan yang lain, dan tidak suka dengan kebaikan. Dalam bahasa Latinnya disebut nyinyir. Bahasa lain, bahasa Latin. Dari zaman Yesus, modus seperti ini sudah ada. Jadi kalau kita melakukan kebaikan dan dipersalahkan, jangan lantas berhenti dan lalu baper. Yesus tetap melakukan kebaikan meski berbagai penolakan dialaminya. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.